Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita bahas ya bocoran dari hari pertama sampai hari ke-7. Ini gelombang yang pertama. Nah, ini guna banget nih buat yang belum UTBK. Untuk gelombang kedua, kalian tuh bisa latihan di soal-soal yang kakak kasih ya. Nah, yang pertama, ini ada operasi bilangan. Tabel berikut menyatakan operasi untuk simbol. Ini lambang bendera ya. Ini lambang bendera. Nah, terus dan lingkaran titik. Nah, jadi ada tabel nih, ada tabel. Nanti kita harus cari hubungannya nih. Terus juga di sini yang pertama tabel bendera, yang kedua tabel bulat titik. Nah, yang ditanya A bendera 3 bulat titik 2 itu sama dengan 3. Maka nilai A-nya berapa? Kita kerjain yang 3 bunderan titik 2 dulu ya. Jadi 3 bunderan titik 2 itu kita lihat di tabel yang kedua nih. Tabel yang bunderan titik. Coba ya, ini 3 bunderan titik 2. Ini kan 3 nih. Ya kan, ini 3. Sedangkan bunderan titik ini 2 ya. Ini 2. Nah, berarti kita ketemuin aja di sini, ini ke bawah. Berarti 3 bunderan titik 2 itu nilainya 2. Berarti nilainya 2. Nah, di sini kan ada A, bendera, 3 bunderan titik 2 itu nilainya 2 ya. Ini sama dengan 3. Coba kalian lihat di tabel yang bendera. Di sini yang nilainya 3 dan atasnya 2 nih. Atasnya 2, nih atasnya 2. Nilainya 3. Nilai 3 yang ini ya. Ini nilainya 3. Nah, berarti nilai A-nya 1. Ya kan? 1 bendera di sini 2, hasilnya 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Paham ya? Jadi nilai A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang bab yang kedua nih, barisan bilangan. Yang pertama, barisan bilangan A1, A2, titik, 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 memenuhi persamaan AN tambah 1 sama dengan 3 dikurang 6 AN. Untuk setiap bilangan asli N dan A4-nya min 9. Tentukan manakah pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, di sini ada A5, merupakan bilangan bulat atau enggak nih? Ya, ganti N-nya dengan 4 ya. Kalau N-nya diganti dengan 4, berarti A 4 tambah 1, 5 sama dengan 3 dikurang 6 A4. A5 itu sama dengan 3 dikurang 6 dikali dengan min 9 sama dengan 3 ditambah 54 sama dengan 57. 57 itu bilangan bulat, benar. Pernyataan yang kedua, A3-nya benar nggak nih sama dengan 2? Kita ganti N-nya dengan 3. Jadi A 3 tambah 1, 4 sama dengan 3 dikurang 6 A3. A4-nya min 9 sama dengan 3 dikurang 6A3. Min 6A3 pindah ke kiri. Jadi 6A3 sama dengan 3 min 9 pindah kanan jadi plus 9. Jadi A3-nya sama dengan 3 tambah 9, 12 dibagi dengan 6 sama dengan 2. Ini benar. Nah, ini pernyataan yang ketiga A1000. Tapi sebelumnya, ini kakak mau cari dulu pernyataan yang keempat dulu ya. A6, kita cari A6 dulu. Nah, A6 ini ketika nilai N-nya sama dengan 5. 5 tambah 1, 6, berarti A6 sama dengan 3 dikurang 6, A5. Jadi A6-nya sama dengan 3 dikurang 6 dikali dengan A5-nya itu sama dengan 57. Jadi sama dengan 3 dikurang dengan 342. Nah, ini sama dengan minus 339. Nah, ini pernyataan yang keempat kan A6 dikurang dengan A4 ya. A6-nya min 339 dikurang dengan A4-nya min 9. Jadi min 339 ditambah 9 hasilnya
minus 330. Apakah minus 330 kelipatan 6? Ini kalau dibagi 6 hasilnya min 55 ya. Berarti benar pernyataan yang keempat. Sekarang pernyataan yang ketiga. Nah, kita jabarin dulu deh. Tadi kan A3-nya sama dengan 2. A4-nya sama dengan min 9. A5-nya itu sama dengan 57, sedangkan A6-nya sama dengan minus 339. Nah, ini kalian lihat nih, kalau ganjil, ini ganjil itu hasilnya positif, sedangkan genap, ya ini kan 4 sama 6, hasilnya negatif, sedangkan 1000 ini adalah genap itu hasilnya negatif, berarti ini benar. Jadi ada 4 pernyataan yang benar. Sekarang nomor 2, ada X, 4, Y sama 16 adalah barisan geometri. Kita pakai coba-coba dulu ya. Ini rasionya berapa nih kira-kira? Ini kalau kita kali 2, maka Y-nya 8. 8 dikali 2, benar ya 16. Ini juga dikali 2, berarti nilai X-nya sama dengan 2. Artinya rasionya sama dengan 2. Yang ditanya itu kan perbandingan suku ketiga banding suku ketujuh. U3 itu rumusnya AR pangkat 2, sedangkan U7 itu AR pangkat 6. Ini coret-coret, 1 per, ini R pangkat 6, ini ada R pangkat 2, maka pangkatnya berkurang, jadi R pangkat 4, sama dengan 1 per R-nya 2, 2 pangkat 4 itu hasilnya 1/16. Jawabannya yang B. Bocoran bab yang ketiga, ada bangun datar. Jajaran genjang PQRS memiliki luas 48. Satuan luas titik T terletak pada QR, sehingga ST, ini ST itu tegak lurus sama QR, berarti ini tegak lurus ya. Jika A, B adalah koordinat S, ini S-nya itu A, B, maka banyaknya pernyataan yang benar adalah, nah, luas jajaran genjang itu rumusnya alas dikali tinggi. Luasnya 48, alasnya dari 0 ke 8, berarti 8 ya, dikali dengan tinggi. Tingginya itu dari sini ke sini nih. Tingginya itu adalah B ya. Ini B ini adalah tinggi dari jajaran genjang. Berarti B aja tulisnya. Maka B-nya 48 dibagi 8. B-nya nilainya 6. Nah, kalian harus lihat ya. Ini kan T itu adalah 6,0. Kalau koordinat kartesius, kalau di sini titiknya itu sama nih, ini kan horizontalnya sama. Ini 6, maka yang A juga sama dengan 6 ya. Jadi A-nya sama dengan 6. Nah, pernyataan yang pertama, A tambah B, 6 tambah 6 hasilnya 12. 12 itu benar, lebih kecil daripada 36. Ini benar. Yang kedua, A dikurang B itu sama dengan 6 dikurang 6, sama dengan 0. 0 itu ya nggak lebih besar dari 0, berarti ini salah ya. Ya 0 itu sama dengan 0, ini salah karena ini lebih besar daripada 0. Yang ketiga, A kali B sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. 36 itu benar lebih besar daripada 24. Ini benar. Pernyataan yang keempat, A bagi B, 6 bagi 6 itu sama dengan 1. Nah, ini benar. A banding B-nya sama dengan 1. Berarti ada 3 yang benar. Bocoran bab yang keempat, fungsi kuadrat. Diketahui fx sama dengan 3x min 1. Dan f kuadrat x sama dengan fx tambah 6. Ini kakak cemplungin ke sini ya. Nilai fx-nya itu 3x min 1 kuadrat sama dengan fx-nya ganti dengan 3x min 1 ditambah dengan 6. 3x kuadrat itu 9x kuadrat. 2 kali 3 kali min 1 itu min 6. Ini tambahin x ya. Min 1 kuadrat plus 1 sama dengan 3x min 1 tambah 6 itu plus 5. Jadi 9x kuadrat min 6x, 3x pindah ke kiri jadi min 3x, tambah 1, 5 pindah kiri jadi minus 5, sama dengan 0.
9x kuadrat min 6 ditambah 3, ini 9x, 1 kurang 5, itu minus 4, sama dengan 0. Kita pakai cara cepet aja, 9 kali 4, itu hasilnya minus 36 sama dengan 0. Ini berapa kali berapa? Hasilnya 36. Tapi kalau dikurang hasilnya 9. Angka itu adalah 3 dikali dengan 12. Minusnya di angka yang lebih besar ya, karena tengah-tengahnya minus. Minus ini positif. Jadi nilai X-nya min 3 dan X-nya sama dengan 12. Tapi ingat, dibagi lagi sama 9. Dibagi dengan 9. Jadi nilai X-nya sama dengan ini min 1/3. Sedangkan X yang kedua 12 dibagi 3 4, 9 dibagi 3 3. Nah, di sini yang ditanya X1 dikurang X2. Anggaplah ini X1, yang ini X2-nya ya. 4/3 dikurang dengan minus 1/3. Jadi 4 ditambah 1/3. Jawabannya 5/3. Hasilnya yang E. Bocoran bab yang kelima, fungsi inverse. Diberikan fungsi f2 min x sama dengan 5 dikurang 3x dan gx-nya sama dengan f x tambah 2 ditambah 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Kita dapetin f2 dulu nih. F2 ketika nilai x-nya sama dengan 0. Coba deh ganti x-nya dengan 0. 2 dikurang 0, 2 kan? Berarti nilai x-nya 0. Ganti semuanya dengan 0. Jadi F2 sama dengan 5 dikurang 3 kali 0. Jadi F2 itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita harus mencari G inverse 7. Di sini ada Gx sama dengan F X tambah 2 ditambah dengan 2. Coba ya, ini kita ganti nilai X-nya sama dengan 0. Karena kan di sini F-nya 2 nih. Berarti kita harus dapetin di sininya juga 2. Ketika nilai X-nya sama dengan 0 untuk mendapatkan F2. Nah, ini ganti X-nya dengan 0 semua. G0 sama dengan F, ganti X-nya dengan 0. 0 tambah 2. 2 ditambah 2. Jadi G0 itu sama dengan F2-nya 5 ditambah 2. Nah, G0-nya sama dengan 7. Nah, ini kita bisa tukar. 7-nya taruh di sini, yang 0-nya taruh luar. Tapi ingat harus inverse ya. G inverse 7 itu sama dengan 0. Nah, jadi F2-nya sama dengan 5 ditambah G inverse 7-nya sama dengan 0. Nilai P-nya sama dengan 5. 5 itu lebih kecil daripada 7. Jadi jawabannya yang B. Untuk fungsi soal yang kedua, di sini ada fungsi f(x) sama dengan min 3x min x. F(x) sama dengan min 3a min x. Untuk suatu bilangan real A memiliki inverse F inverse yang memenuhi. Jadi ada F inverse A kuadrat min 2 sama dengan 2. Nah, nanti ingat ya, 2-nya boleh pindah ke sini. Yang A kuadrat min 2 boleh pindah keluar, tapi inverse-nya hilang. Jadi F2 itu sama dengan A kuadrat min 2. Nah, ini kita ganti aja nilai X-nya dengan 2. Nilai X-nya dengan 2. Jadi min 3A dikurang 2 itu sama dengan A kuadrat minus 2. Karena ada angka yang sama, coret. Jadi 0 sama dengan A kuadrat min 3A pindah kanan jadi plus 3A. Nah, 0 sama dengan A, buka kurung A ditambah 3. Nilai A yang pertama 0, sedangkan A yang keduanya minus 3. Nah, di sini P-nya sama dengan A. A-nya kan 0 dan min 3, sedangkan Q-nya min 3. Ketika A-nya 0, itu lebih besar dari min 3. Tapi ketika A-nya min 3, itu sama dengan min 3. Nah, hubungan antara P sama Q ini nggak jelas nih. Ketika A-nya 0 itu lebih besar daripada min 3. Ketika A-nya min 3 itu sama dengan min 3. Berarti jawabannya yang D. Bocoran bab yang ke-6. Ini ada statistika. Diberikan 3 kelompok data seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini. Ada kelompok A, B, dan C. Itu angka-angkanya ya. Jika diketahui jumlah rata-rata kelompok A, jadi rata-rata kelompok A kalau ditambah dengan rata-rata kelompok C itu sama dengan 2 kali rata-rata kelompok yang
yang B. Nah, maka nilai K-nya berapa? Kakak tulis ini ya. Nilai rata-rata kelompok yang A itu tambahin 3 tambah 4 tambah 4 tambah 9 dibagi dengan 4 ditambah dengan kelompok rata-rata yang C 5 tambah 6 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan 4 itu sama dengan 2 kali rata-rata kelompok yang B. 2 ditambah K tambah 6 dibagi dengan 4. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 9, 20. 20 dibagi 4, 5. Ditambah 5 tambah 6, 11. Tambah 4, 15. Tambah 5, 20. Dibagi 4, 5. Ini bisa dicoret nih. 4 sama 2 ya. Jadi ini 2. 2 tambah 6 itu 8. Ditambah K tambah K itu 2K. Dibagi dengan 2. 5 tambah 5, 10. Ini juga bisa coret. 8 dibagi 2, 4. Ini juga harus dibagi. 2 bagi 2, 1. Atau K. Nilai K-nya sama dengan 10 dikurang 4. Jadi K-nya sama dengan 6. Jawabannya yang B. Oke, ini ada bab yang paling sering keluar dari hari pertama sampai hari terakhir ya. Ada bab algoritma atau flowchart. Dimulai dari mulai sampai diakhiri dengan selesai. Nah, di sini inputnya X sama dengan 7. Masukin ya, ini 7. 7 kuadrat 49. 49 lebih kecil nggak dari 30? Salah ya. 49 itu lebih besar daripada 30. Kalau salah, berarti arahnya ke kanan. Yang tidak. Nah, di sini karena X-nya 7, berarti Y-nya sama dengan 7 tambah 4, sama dengan 11. Kita ke bawah, nilai Z-nya sama dengan 2 kali Y, Y-nya 11. 2 dikali 11 itu 22. 22 itu habis nggak dibagi dengan 3? 22 itu nggak habis dibagi 3. Berarti arahnya yang ke kanan ya, yang tidak. Nah, dapat nih nilai W-nya. W-nya sama dengan 5 dikali X. X-nya 7 dikurang 6 dibagi dengan 4. 5 kali 7 itu 35. 35 dikurang 6 itu sama dengan 29 per 4. Nah, 29 dibagi 4 itu kira-kira 7,25. Dapat tuh nilai X-nya, dapat tuh nilai Y-nya 11, nilai Z-nya 22, dan W-nya 7,25. Coba pernyataan yang pertama, Y dikurang 2X, Y-nya 11, dikurang dengan 2 kali X, X-nya 7, 11 dikurang 14 sama dengan minus 3. Ini bilangan ganjil ya, min 3 berarti benar. Sekarang W. W-nya lebih kecil dari 20 enggak? Benar ya, ini kan W-nya 7,25, berarti W-nya kurang dari 20. Ini benar. Pernyataan yang ketiga, X-nya bilangan ganjil. X-nya 7 dikali Y-nya 11. 7 kali 11, 77. Bilangan ganjil ya, benar. Nah, W-nya kelipatan 3. 7,25 itu nggak bisa dibagi 3. Nah, ini berarti salah. Berarti ada pernyataan 1 benar, 2 benar, 3 benar ya. 1, 2, 3 benar.